surga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semuanya oleh rahmat, berkat, kasih Tuhan yang tiada berkesudahan setiap hari kita rasakan. Saudara terkasih, senang sekali lewat udara kita berjumpa, karena Roh Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Saudara terkasih, Tuhan Maha hadir, disampaikan firman-Nya. Di situ kuasa Tuhan ada, saudara terkasih. Sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita makan secara jasmani, makan makanan 3 kali sehari agar kita bertumbuh sehat dan kuat. Tetapi kita mempunyai tubuh rohani yang harus kita beri makan, saudara terkasih, agar rohani kita itu tidak kurus, tidak kering, tidak layu, bahkan mati, saudara terkasih. Yaitu makanan tubuh rohani kita itu ialah firman Tuhan, saudara terkasih. Kasih Tuhan, saudara terkasih. Sebab disampaikan firman-Nya, disembuhkan dia, saudara terkasih. Jika kita tidak mempunyai firman Tuhan di dalam hati, di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang buta, tuli, dan telanjang. Bahkan kita disangka hidup, padahal kita mati, saudara terkasih. Begitu banyak kita melihat, saudara terkasih, perorangan seorang yang kita melihat ia cantik, molek, saudara terkasih, lengkap, saudara terkasih, tapi ia hidup, kita sangka hidup, padahal mati, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai manusia yang hidup oleh Roh Allah, saudara terkasih, kita adalah makhluk roh, saudara terkasih, di mana Roh Allah itu ada di dalam kita, yaitu roh yang Allah itu yang menghidupkan kita, saudara terkasih. Sebab kita diciptakan dalam rupa, dalam kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menghembuskan rohnya ke hidung kita, sehingga kita, saudara terkasih, mempunyai napas kehidupan, yaitu Roh Allah itu sendiri. Sebab itu kita perlu, saudara terkasih, menjadi manusia yang hidup, roh terpelihara, baik jasmani, baik rohani, baik jiwanya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman yang tertulis di Wahyu 3 ayat 1. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Saudara terkasih,
Itulah firman Tuhan. Tuhan menegur kita, saudara terkasih, kau disangka hidup padahal mati. Sebab itu kuatkanlah yang masih tinggal, yang hampir mati, saudara terkasih, dan perhatikanlah cara kamu mendengar dan menerimanya, dan lakukanlah itu, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, banyak kita yang pergi beribadah, saudara terkasih, yang beribadah, tetapi saudara terkasih, oleh karena masih ada keangkuhan hidup, mereka tidak memperhatikan cara menerima, cara mendengar, dan untuk melakukannya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, firman Tuhan berkata, kuatkanlah yang masih ada, yang hampir mati, saudara terkasih. Yang Tuhan maksud ialah kita harus memperhatikan cara kita menerima dan mendengarnya, dan lakukanlah itu. Jika kita, persekutuan kita di dalam doa semakin kendor, semakin undur, saudara terkasih, kita harus lebih lagi, saudara terkasih, memulai, saudara terkasih, ketika kita cinta pertama mula-mula, betapa kita menggebu-gebu, saudara terkasih. Jangan kita kendor, apa yang ada, yang hampir mati, harus kita pulihkan, saudara terkasih, persekutuan kita di dalam doa, dalam penyembahan, ataupun dalam berpuasa. Kita harus meningkatkannya lagi, jangan sampai kita disangka hidup padahal mati oleh karena kita tidak memperhatikan, saudara terkasih, ketekunan kita di dalam doa, ketekunan kita di dalam membaca firman, ketekunan kita dalam persekutuan dengan Tuhan menjadi kendor yang hampir mati, saudara terkasih. Itu dapat terjadi jika kita hidup tidak taat dan setia, masih bermain-main dengan dosa, dengan keinginan-keinginan daging yang hampa, saudara terkasih. Tetapi mari kita kuatkan apa yang tinggal, yang hampir mati, saudara terkasih, dan perhatikan cara kamu mendengar dan menerimanya, dan lakukanlah itu. Jangan sampai kita mati benaran, saudara terkasih. Itu jika kita mati benaran, kita tidak lagi haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita sudah hidup terikat dan terbelenggu, saudara terkasih, dan kita merasa muak akan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Jangan sampai seperti itu, saudara terkasih. Tuhan memperingatkan kita, karena Tuhan melihat tak ada satupun pekerjaan kita yang sempurna di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan melihat kita disangka hidup padahal mati. Sebab itu kuatkanlah apa yang ada, yang hampir mati, yaitu cara kita mendengar, menerima, dan lakukanlah itu. Dan bersekutulah bersama firman Tuhan di dalam doa, dalam penyembahan, maupun berpuasa, dan rendahkanlah hatimu, rendahkan dirimu, bawalah dirimu untuk selalu haus lapar akan firman Tuhan, dan biarlah dalam kerendahan hati mohon kemurahan belas kasihan Tuhan, agar kita dikuduskan senantiasa oleh firman-Nya, senantiasa dibawa oleh Roh Kudus untuk selalu merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara terkasih, jangan kita sombong. Banyak orang sombong rohani, bukan saja sombong jasmani, sombong rohani pun ada. Merasa sudah tahu, merasa sudah kenyang, merasa pintar, saudara terkasih. Sebab kita manusia debu dan tanah ini, saudara terkasih, harus selalu dikuduskan, disucikan, harus selalu menerima makanan rohani, yaitu roti hidup,
yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita merasa bosan dan jenuh jika firman Tuhan disampaikan, sebab Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihinya dan menyesah orang yang dianggapnya anaknya. Saudara terkasih, seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, lebih lagi Tuhan, sebab Tuhan menganugerahkan bagi kita anak-anaknya hidup yang kekal, hidup penuh kemuliaan. Sebab itu firman Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku yang memanggil kamu adalah kudus. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah, apalagi masuk kerajaan surga. Saudara terkasih, sebab itu selama kita masih ada di dalam dunia ini, terimalah didikan, terimalah hikmat, perolehlah hikmat itu agar kita beroleh pengertian. Saudara terkasih, hikmat Allah itu ialah kekuatan bagi kita yang diselamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus dosa kita, firman yang hidup, yang berkuasa, Alfa dan Omega. Saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini kita jangan menjadi orang yang disangka hidup padahal mati. Saudara terkasih, karena kita tidak memperhatikan cara kita mendengar, cara kita menerima, dan kita tidak melakukannya, sehingga kita, saudara terkasih, Tuhan memperingatkan kita. Sebab itu kuatkanlah apa yang tinggal padamu yang hampir mati, yaitu doa penyembahan kita, membaca firman, berbuat baik, bersekutu dengan Tuhan, dan berpuasa semampu kita. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini sampai di sini firman Tuhan, dan biarlah kita diberkati apapun keadaan kita. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita, sebab Allah itu adalah Allah yang setia. Saudara terkasih, kasih Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya. Kiranya biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Shalom.